Yasmin. Halo Kila. Kamu menonton pertunjukan tadi tidak? Iya, aku menonton pertunjukannya kok. Aku juga tadi melihat Caca dan Elena membawakan lagu yang sama. Oh ya? Lagu apa yang telah dibawakan Caca dan Elena? Ya, mereka membawakan lagunya Taylor Swift yang berjudul Daylight. Mungkin karena lagu itu sudah populer, jadi... Halo teman-teman, menurut kalian kedua kalimat ini sama atau beda sih? Kalau beda, apa sih perbedaannya? Yuk kita bahas lebih lanjut selama beberapa menit ke depan bersama aku, Yasmin Audrazara, temanku Elena Geraldine, Dia Charin, dan Akila Salsabila. Jadi, meskipun dua kalimat ini memiliki makna yang sama, namun ternyata keduanya adalah jenis kalimat yang berbeda loh. Kalau kalimat yang warna pink ini itu adalah kalimat aktif, sedangkan yang warna ungu ini adalah kalimat pasif. Nah, apa sih kalimat aktif dan pasif itu? Sebelum kita beralih ke sana, kalian harus tahu dulu nih pengertian dari kalimat itu sendiri. Kalimat adalah rangkaian kata yang memiliki makna tertentu dan bisa berdiri sendiri. Kalimat juga merupakan satuan bahasa paling kecil yang dapat menyampaikan isi pikiran seseorang. Seperti yang kalian tahu, kalimat itu dibangun oleh unsur-unsur yang kita singkat dengan SPOK, subjek, predikat, dan objek. Nah, dari sinilah kemudian muncul penggolongan dua jenis kalimat yang kita kenal sebagai kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat pasif ini adalah kalimat yang subjeknya melakukan aktivitas atau tindakan dengan menggunakan kata kerja. Sedangkan kalau kalimat pasif ini adalah kalimat yang justru subjeknya ini yang mendapatkan tindakan atau perlakuan dari kata kerja. Jadi posisinya dibalik nih, kalau di kalimat pasif justru subjeknya ini tidak memiliki peran sebagai pelaku, melainkan peran pelakunya sudah diambil alih oleh objek, begitu ya. Jadi secara umum kalimat pasif dan aktif ini adalah dua kalimat yang saling bertolak belakang. Sekarang aku mau lihat nih seberapa jauh sih pemahaman kalian mengenai dua kalimat tadi dengan cara menebak nih mana kalimat aktif dan mana kalimat pasif dari narasi yang akan aku bacakan. Malam itu, ayah dan ibu sedang ada keperluan mendesak. Jadi, mereka harus meninggalkan Yasmin dan adiknya yang baru berusia 1 tahun di rumah. Sembari mengawasi sang adik yang tengah asik bermain mobil-mobilan, Yasmin berniat untuk membaca novel remaja yang baru saja dibelinya. Novel tebal itu mungkin akan menghabiskan malam yang panjang untuk Yasmin bisa sampai ke halaman terakhirnya. Jadi, ia berniat untuk membuat kopi terlebih dahulu dan meninggalkan sebentar bukunya di sofa. 5 menit kemudian, ia kembali dari dapur dengan segelas kopi. Namun, alangkah terkejutnya Yasmin ketika ia menyadari bahwa sampul novelnya itu telah dirobek oleh sang adik yang kini menatapnya dengan tatapan tidak bersalah. Nah, sekarang kalian tentuin nih mana kalimat aktif dan mana kalimat pasif dari narasi yang tadi sudah aku bacakan. Kalau ternyata kalian masih bingung, berarti kalian harus banget dengerin penjelasan lebih detail tentang kalimat aktif dan pasif ini dari Elena. Oke, ciri-ciri kalimat aktif pertama adalah imbuhan me atau ber pada predikat. Imbuhan dalam kalimat aktif yang membedakan oleh kalimat pasif dengan menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Mereka terletak di predikat kalimat yang merupakan kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas. Tanpa imbuhan, makna verba seperti aus akan menjadi rancu dan tidak jelas. Dalam kalimat aktif, kehadiran afiks cenderung menunjukkan tujuan kata kerja. Dan nomor 2, subjek melakukan tindakan secara langsung. Kalimat aktif menyampaikan tindakan secara langsung, memungkinkan pembaca untuk memahami maksud penulis dan menyampaikan makna secara lebih akurat dan mengurangi perbedaan persepsi. Dan nomor 3 adalah memiliki pola SPOK atau subjek predikat objek keterangan atau SPK subjek predikat keterangan. Kalimat aktif dalam bahasa Indonesia harus mengikuti pola subjek, predikat, objek, dan deskripsi untuk memberikan informasi yang jelas dan benar. Mereka bisa berbentuk dalam bentuk SPOK atau SPK, tergantung pada pesan yang dimasukkan oleh pada penulis. Dan kita masuk ke ciri-ciri kalimat tidak aktif, yaitu pertama, imbuhan ter, di, teran, terke, an pada predikat, dan kalimat pasif menggunakan imbuhan untuk menunjukkan subjek bertindak sebagai pihak atau korban. Dan nomor 2 adalah subjek tidak melakukan secara langsung. Dan ini kebalikan dari kalimat aktif tadi. Dan di sini kalimat tidak aktif tidak melakukan tindakan secara langsung, dan itu sedangkan memiliki subjek untuk mengubah objek, kontras sebaliknya. Dan nomor 3 adalah memiliki kata ganti yang dapat menunjukkan suatu kepunyaan. Kata ganti orang menunjukkan milik pertama, kedua, atau ketiga dan dapat bergabung dengan subjek atau objek dan predikat dengan objek. Mereka dianggap kalimat pasif, kalimat tidak aktif jika mereka bergabung dengan predikat dan objek. Nah, untuk kalimat aktif dan pasif tersendiri juga terbagi menjadi beberapa jenis. Untuk kalimat aktif ada 4 jenis nih. Yang pertama ada kalimat
aktif transitif, yang kedua ada kalimat aktif intransitif, yang ketiga ada kalimat aktif semi-transitif, dan yang keempat ada kalimat aktif dwi-transitif. Untuk kalimat pasif juga terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada kalimat pasif transitif, yang kedua ada kalimat pasif intransitif, dan yang ketiga ada kalimat pasif tindakan, dan yang keempat ada kalimat pasif keadaan. Oke, tadi di awal udah disebut beberapa contohnya kan? Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut. Berikut beberapa contoh kalimat berdasarkan jenisnya. Yang pertama, kalimat aktif transitif. Contohnya, petani mencangkul sawah. Petani ini berposisi sebagai subjek, dan mencangkul ini adalah predikat atau sebagai kata kerja. Sedangkan sawah adalah objek yang dicangkul oleh petani. Kalimat pasif transitif. Contohnya, mobil telah diperbaiki oleh ayah. Mobil ini merupakan subjek yang di depan kan. Nah, telah diperbaiki merupakan predikat dan kata oleh ayah merupakan objek. Kalimat aktif intransitif. Contohnya, kerbau berendam di lumpur. Kerbau merupakan subjek, berendam merupakan predikat, dan di lumpur merupakan kata keterangan. Lanjut, kalimat pasif intransitif. Kita ambil contoh lain deh. Baju itu terkena tinta kemarin sore. Nah, baju itu merupakan subjek, terkena merupakan predikat, dan kata kemarin sore merupakan kata pelengkap. Untuk kalimat aktif semi-transitif, contohnya anak-anak bermain dengan gembira. Kata anak-anak merupakan subjek, dan bermain di sini merupakan predikat, sedangkan dengan gembira merupakan pelengkap. Lanjut, kalimat aktif dwi-transitif. Contohnya, ayah membelikan adik sepeda yang baru. Kata ayah menunjukkan subjek, membelikan merupakan predikat, dan kata sepeda menunjukkan objek. Sedangkan kata yang baru juga merupakan pelengkap. Di sini ada kalimat pasif tindakan, contohnya, hasil prakaryaku dibuatkan oleh kakak. Kata hasil prakaryaku menunjukkan subjek, dibuatkan merupakan predikat dengan imbuhan di yang merupakan bentuk tindakan, dan oleh kakak merupakan objek. Kalimat pasif keadaan. Contohnya, orang itu kecelakaan karena mengantuk. Orang itu merujuk pada subjek, kecelakaan merupakan predikat, dan yang menunjukkan suatu keadaan dengan imbuhan ke dan an, dan karena mengantuk merupakan kata pelengkap. Semoga bermanfaat. Terima kasih.